Perkenalkan, saya Nikita Kathleen. Dari 10 AKL 2, saya akan menceritakan cerita monolog yang bertema tentang bullying berujung pembunuhan. Selamat menonton. Halo pemirsa, perkenalkan saya Rina Ismarawati. Kembali lagi dengan saya di berita sore ini. Tim kami dari Bekasi telah mendapatkan informasi bahwa terjadi pembunuhan 3 orang, yang dimana 2 laki-laki dan seorang perempuan. Diduga kasus pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang perempuan yang berusia di bawah 17 tahun. Gadis dengan inisial AD dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan serta diinterogasi. Ia diduga sebagai tersangka. Bagaimana mungkin gadis yang berusia di bawah 17 tahun melakukan pembunuhan terhadap 3 orang sekaligus? Dan dalam waktu 2 jam. Hal itu jika dipikir-pikir tidak masuk akal. Namun semua bukti mengarah ke arahnya. Gadis itu berada di TKP dan sidik jari yang ada di benda yang digunakan untuk membunuh 3 orang tersebut juga sidik jarinya, membuat polisi terpaksa harus menangkapnya. Polisi masih mencari tahu tentang kasus ini lebih dalam. Apa motif gadis itu untuk melakukan pembunuhan tersebut? Dan mengapa harus dilakukan pembunuhan tersebut? Ditambah lagi orang yang dibunuh oleh gadis itu adalah teman satu sekolahnya. Polisi melakukan penyelidikan ke tempat sekolah gadis tersebut. Penyebab utama terjadinya pembunuhan diduga karena gadis tersebut mengalami pembulian yang dilakukan oleh 3 orang tersebut, membuat gadis itu membalaskan dendamnya dengan cara membunuh. Ya, perlu kita ketahui jika pembulian dapat berakibat fatal, bahkan sampai ke kasus pembunuhan. Dan perlu kita ketahui, kita harus bisa menjaga sikap dan ucapan kita agar seseorang tidak tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Karena jujur saja dengan kasus ini, yang dirugikan adalah diri sendiri. Karena kita dengan membuli seseorang tersebut dapat merasakan sakit hati. Bahkan orang tersebut bisa memiliki pikiran untuk membunuh. Jadi kita belajar dari kasus ini untuk tidak membuli seseorang, dan jika ada pembulian yang terjadi di sekitar kita, kita dapat melakukannya atau melaporkannya dengan pihak berwajib atau guru yang ada di sekolah agar masalah ini bisa diproses sehingga tidak panjang. Itu sekian monolog dari saya. Terima kasih.